Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pria ini terkejut saat hendak makan lobster. Ternyata mungkin sudah sangat tepat dan berjodoh jika KRT Joyodipuro atau sapaan akrabnya Mas Nggung ini yang kepalanya sedang terasa pening menuju Salatiga tempat saudaranya dan kemudian memancing di rawa pening. Dalam pengobatan Cina ada istilah racun dilawan racun. Mungkin Manggung ini juga punya pola pikir sama. Pening disatukan dengan rawa pening biar sekalian puyeng. Legenda rawa pening sangat termasyhur karena ada keterkaitan dengan kisah tombak pusaka Baru Klinting milik Ki Ageng Mangir Wanabaya III, warisan dari kakeknya Radian Wanabaya. Radian Wanabaya ini putra dari Radian Lembu Amisani yang tak lain putra Brawijaya V atau Pamungkas atau susuhan Lawu Sepuh. Radian Wanabaya akhirnya tinggal di desa Mangir yang zaman dulu merupakan bumi perdikan atau tanah merdeka. Karena jasanya membela Sultan Hadiwijaya ketika terjadi intrik perebutan tahta di Demak dengan Haryo Penangsang, akhirnya Radian Wanabaya diwisuda menjadi sesepuh tanah perdikan Mangir dengan sebutan Ki Ageng Mangir Wanabaya I. Ki Ageng Mangir Wanabaya I sangat suka bertapa dan yang diinginkan agar kelak anak keturunannya menjadi Raja Tanah Jawa. Sayangnya permohonannya itu tidak terkabul. Dari perkawinannya dengan istri tuanya, lahir Ki Ageng Mangir Wanabaya I sebagai penerusnya. Selain itu, Ki Ageng Mangir Wanabaya I mempunyai anak dari Putri Demang Jelagong. Ketika ada perayaan di tanah perdikan Mangir, semua warga hadir, tak terkecuali Putri Demang Jelagong. Gadis muda ini cantik, sehingga sangat menarik hati Ki Ageng Mangir Wanabaya I. Ia dikersakne atau diselir. Dari hubungan itu, akhirnya Putri Demang Jelagong hamil dan melahirkan bayi laki-laki tapi berwujud seekor ular. Karena malu, ular itu disembunyikan di kademangan Jelagong. Namun makin hari, ular ini tumbuh luar biasa besar. Akhirnya setelah dewasa ia menanyakan siapa bapaknya, dan oleh ibunya dijelaskan kalau bapaknya adalah Ki Ageng Mangir Wanabaya I yang sedang bertapa di Gunung Merapi. Kisah ini sebenarnya sanepan yang dikiaskan. Hubungan Ki Ageng Mangir I dengan gadis desa mungkin dianggap aib karena perbedaan kasta. Namun namanya genetik adalah istilah gajah akan menurunkan gajah. Meski anak yang lahir itu diibaratkan ular, tapi ular yang bukan sembarangan. Ia menjelma menjadi sang naga. Ia berhasil menemui ayahnya di pertapaan Gunung Merapi dan akan diakui anak bila sanggup mengitari Gunung Merapi. Hal itu ia lakukan, namun hanya kurang sejengkal, maka untuk menyambung, ia menjulurkan lidahnya. Lidah ini oleh Ki Ageng Mangir Wanabaya I dipotong dan dijadikan tombak pusaka Kiai Baru Klinting yang sangat ampuh dan menggegerkan pemerintahan baru Mataram Senopaten. Zaman dulu untuk diakui sebagai anak orang besar itu tidaklah mudah. Ia harus membuktikan kesetiaannya seperti Joko Umbaran, Panembahan Purbaya I, atau Banteng Mataram. Baru diakui oleh ayahnya Panembahan Senopati setelah disuruh membunuh ibunya Niken Purwasari, dan dilanjutkan pertempuran demi pertempuran demi kejayaan Mataram. Begitu pula ular Baru Klinting ini, ia baru akan diakui oleh ayahnya bila sanggup melingkari Gunung Merapi yang menurut beberapa sesepuh mengumpulkan orang-orang untuk dididik menjadi pasukan yang tentunya akan mendirikan kerajaan baru sesurutnya Demak dan Pajang nantinya. Setelah berhasil ia menghadap ayahnya, namun sepertinya sang ayah malu, maka untuk menghilangkan jejak sebagai keturunannya, lidahnya dipotong. Ibaratnya perkara yang dipetiskan agar berita itu tak menyebar kemana-mana. Kemungkinan Baru Klinting terbunuh dan namanya diabadikan dalam sebilah tombak pusaka yang diberi nama Kiai Baru Klinting. Namun, orang yang menanam itu akan menuai hasilnya. Itu terjadi pada cucunya, yaitu Ki Ageng Mangir Wanabaya III, yang akhirnya melalui strategi Ki Juru Mertani yang halus, dipikat dengan Putri Panembahan Senopati, Rara Pembayun. Ketika sungkem di Mataram,
Kepalanya dibenturkan di selo kilang hingga pecah. Sukma baru kelinting yang belum rela mati mengembara dan masuk ke dalam raga seekor ular yang ada di lereng Merapi bagian barat. Saat itu penduduk desa Pening sedang mengadakan pesta bersih desa. Saat mau mencari kayu bakar, salah satu sabitnya mengenai ular yang sedang bertapa itu dan darahnya mengucur. Maka ular itu pun dibawa ke kampung, dagingnya dicincang. Roh bocah ini tidak terima, ia menyamar sebagai anak gembel yang kelaparan. Oleh penduduk desa Pening, ketika minta makan tidak dikasih dan diusir. Di tengah perjalanan ketemu Mbok Rondo atau janda yang miskin. Ia diberi makan nasi. Setelah kenyang, ia berpesan kepada Mbok Rondo agar setelah matahari condong ke barat, segera naik perahu lesung. Dan bocah itu kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Ia tancapkan lidi itu di tengah altar dan menantang semua orang yang hadir untuk mencabutnya. Ia dilecehkan, namun akhirnya tak ada yang berhasil. Setelah habis semua mencoba, bocah itu mencabut lidinya sendiri, dan seketika dari dalam air keluar sumber yang sangat deras dan menenggelamkan desa Pening beserta penduduknya yang kikir itu. Akhirnya hanya Mbok Rondo Dadapan sendiri yang selamat. Saat ia sedang naik perahu lesungnya, dari dasar laut muncul seekor ular yang sangat besar. Ular itu bisa tata jalma yang mengatakan kalau dirinya akan menuju ke Laut Kidul untuk bergabung dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sosok baru kelinting inilah yang sering menjadi titihan atau kendaraan Kanjeng Ratu Kidul. Sepeninggal baru kelinting, Mbok Rondo Dadapan yang sebenarnya jelmaan Kanjeng Ratu Kidul, karena welas atau kasihan dengan nasib baru kelinting ini, moksa dan kembali ke kerajaan selatan. Ia kemudian menugaskan dayang-dayang terkasihnya, Dewi Orang Ayu dan Dewi Barunawati untuk menjadi penjaga gaib atau Dahnyang Rawa Pening. Ketika Mas Nggung sedang memancing di Rawa Pening ini, ada kejadian aneh. Di hari pertama bulan Agustus 2013 lalu, ia tak mendapatkan satupun ikan. Meski hanya sebesar jari kelingking, padahal orang-orang di sekitarnya mendapat banyak. Hari kedua pun dilalui dengan kehampaan tanpa hasil sedikit pun jua. Baru pada hari ketiga inilah terjadi keanehan. Ia seperti mendapat berkah, ikan lele sebesar lengan orang dewasa diperolehnya hingga 1 ember penuh. Dan ketika sore hari, waktu mau pulang, pancingnya tiba-tiba seperti ada yang memakannya. Waktu ditarik senarnya, ternyata dapat lobster air tawar cukup besar. Merasa penasaran, ia mengulur waktu pulang dan memancing lagi. Dan hanya 5 menit saja, kailnya mendapat lobster air tawar lagi, bahkan lebih besar dari yang pertama. Setelah 3 hari di tempat saudaranya di Salatiga, ia pun pulang ke rumahnya Bumi Sukawati. Sesampainya di Solo, ia mampir ke rumah temannya. Dan ikan lele 1 ember yang didapat dari Rawa Pening itu diberikan semua. Mas Nggung hanya membawa 2 lobster saja. Sampai di rumah, lobster yang satunya dimasak dengan istrinya yang kebetulan sedang mengandung bayi keempatnya. Tidak terjadi hal yang ganjil, lobster yang satu lagi dimasukkan kulkas. 3 hari kemudian, lobster satunya dimasak. Ketika Mas Nggung kelaparan pulang main dari rumah teman jam 12 malam, tak ada makanan. Ya, lobster yang tersisa digoreng untuk mengisi perutnya. Dan saat membelah kepala lobster itu terjadi keanehan. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, pintu dapur seperti digedor-gedor orang. Efeknya tikus yang banyak terdapat di dapur pada lari semua. Ketika kepala lobster itu dibelah, keluar 2 butir batu putih yang sama persis. Batu itu ia bersihkan dan bentuknya setengah bulat, di dalamnya agak cekung. Kedua batu itu bila disatukan akan membentuk bulatan. Pagi harinya, batu itu dibawa ke tempat saudaranya yang tinggal di Mojolaban. Menurut saudaranya, Raden Kumiter, ini masuk mustika udang. Baiknya kamu buka usaha kuliner saja. Syukur-syukur yang berkaitan dengan ikan, baik air tawar maupun makanan seafood, pasti berhasil. Iya Dimas, aku ngumpulin modal dulu, jawab Mas Nggung. Sepertinya ini ada kaitannya dengan Laut Kidul, Mas. Suatu saat pasti akan ada petunjuk dari Gusti Allah. Pada tanggal 15 September 2013, Mas Nggung pas siang hari dari Cilengsi menuju ke Pelabuhan Ratu naik bis. Kebetulan dapat duduk kursi paling belakang.
Karena capek, ia ketiduran. Begitu terbangun, tempat duduk depannya sudah ada yang menduduki seorang wanita pakai celana panjang dan jaket jeans. Tubuhnya langsing dan wajahnya agak aneh, seperti dingin, unik, dan penuh misteri. Sampai di Pelabuhan Ratu dia turun, dia ikuti terus wanita itu. Tapi langkah Mas Enggung kalah cepat. Saat ada tikungan, wanita itu hilang dan Mas Enggung kehilangan. Akhirnya dari Pelabuhan Ratu, Mas Enggung naik angkot menuju Karanghawu. Usai berdoa, mata Mas Enggung melihat sesosok lukisan yang ternyata wajahnya sangat mirip dengan wanita yang ada di bis tadi. Hatinya langsung berdebar. Hingga sekarang, sosok wanita itu belum terpecahkan oleh Mas Enggung. Namun dugaan kemungkinan pasti ada hubungannya dengan dua batu mustika udang ini. Dan terhitung 10 Oktober 2013 yang lalu, Mas Enggung sudah siap-siap buka kuliner. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.